Baik Ustaz, ini ada pertanyaan. Riwayat yang sedang dibawakan tentang marahnya Allah di padang mahsyar, apakah bersamaan dengan Allah memperlihatkan betisnya? Saya tidak tahu urutannya ya. Yang jelas memang di padang mahsyar itu Allah marah, Allah menampakkan betisnya. Kemudian apa yang baru saja kita bahas tadi, kemudian Allah berdialog dengan Nabi Nuh dan umatnya, lalu Allah meminta Nabi Nuh untuk nyari saksi, dan Nabi Nuh menemukan saksi, yaitu umat Muhammad dan umatnya. Akan banyak sekali. Nah, urutannya seperti apa, para ulama pun berselisih. Ya, jangankan urutan seperti itu, haud, sirat, surga, atau sirat, haud, surga, ini kan ulama berselisih kalau secara urutan. Yang jelas itu semua terjadi ya. Wallahu a'lam. Di surat Az-Zariyat disebutkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apakah jin sama cara ibadah harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Iya, betul. Betul sekali. Karena di antara jin tidak ada yang jadi Nabi Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul adalah manusia. Maka jin-jin di zaman Nabi Ibrahim, kalau dia Muslim, taat kepada Allah, ya harus mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin-jin di zaman Nabi Musa, ya harus mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, jin-jin hari ini tentu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Salatnya, saumnya, zikirnya, ya sama dengan manusia. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada ikut Asy'ariyah, Maturidiyah, kan mereka mengikuti. Ya, jin apakah melihat manusia? Melihat. Mendengar? Mendengar. Jin tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Ya. Masih ingat sendalnya Imam Ahmad? Ingat ya? Ada orang kesurupan, dibawain sendalnya Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad yang datang, sendalnya doang. Kalau nggak mau keluar, saya pukul pakai sendalnya Imam Ahmad nih. Kabur itu. Ini menunjukkan bahwa jin tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Bukhari, apalagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, begitu pula hari ini. Gitu. Mungkinkah di sini ada jin yang ikut ngaji? Dengerin? Mungkinkah? Ya mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Gitu. Tapi antum nggak usah nengok kiri kanan, ya kan? Nggak bakalan kelihatan, nggak usah diraba-raba, nggak bakalan keraba. Udah beda fisiknya. Kita tidak diberitahu oleh Allah tentang jin itu kecuali sedikit. Bisa berubah bentuk, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, ya sedikit lah, sangat sedikit. Nah, oleh karena itu ketika kita salat berjamaah, usahakan apa? Serapat mungkin, jangan ada celah. Kalau ada celah nanti, iya, di celah-celah itu jin yang ikut sholat masuk situ, nggak boleh, jin belakang. Gitu. Ya, harus lurus rapat. Karena mereka ikut sholat bersama kita. Ya. Maka Nabi pernah mengatakan, jika engkau seorang diri di tengah hutan, di puncak gunung, tiba waktu sholat, adzanlah.
Habis azan, qomatlah, ya. Engkau tidak tahu ada makhluk Allah lain ikut sholat bersamamu. Maksudnya jin, nggak mungkin malaikat. Ya, itu menjadi imam. Gitu. Tapi ya itu tadi, nggak usah sok tahu. Ya. Lurus rapat, gitu. Nah, dia sendirian. Ngapain lurus rapat? Ini namanya sok tahu, ya kan? Ada nih banyak jin di sini nih, suruh lurus rapat. Ya kita nggak lihat. Dan kita tidak melihat jin itu, alhamdulillah, nikmat sekali, coba antum melihat, ya, nggak nikmat, serem, ya. Nabi kan pernah mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang ada di malam hari, terutama di padang pasir, gitu. Nabi tahu, diberitahu, dan Nabi tentu kuat. Ya kita nggak kuat. Kalau kita melihat, alhamdulillah tidak lihat. Nikmat itu. Maka orang yang, dan ini sebuah sesuatu yang normal, yang baik, yang wajar, yang sempurna, gitu. Justru kalau ngelihat, tahu, berarti nggak baik, nggak wajar, nggak normal. Dan itu kelebihan apa kekurangan? Kekurangan, bukan kelebihan. Orang bilang apa itu? Indra keenam, ya, mengetahui tahu indra keenam, ya, indigo apalah. Itu bukan kelebihan tapi kekurangan. Jika sedang buang air bersin, bolehkah mengucapkan alhamdulillah? Jangan, ya. Ketika kita buang air, tidak boleh menyebut kalimat-kalimat thayyibah, asma Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, ya, tidak boleh. Bolehkah membaca Al-Quran di HP tanpa wudhu? Boleh, ya. Kalau yang betul-betul wajib wudhu adalah wajib, ya, nggak ada tawar-menawar, sholat dan tawaf. Tentang sa'i khilaf, ya. Sebagian mengatakan sa'i terusan dari tawaf. Di luar itu boleh tidak punya wudhu. Punya wudhu lebih baik. Adapun sholat tidak sah, tawaf tidak sah kalau tidak punya wudhu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.